itu makan kenyang 1 kali sehari. Makan kenyang saja, Pastor. Bukan akhirnya makan sekenyang-kenyangnya. Bukan makan kenyang sekali. Bukan banyak. Jadi makan kenyang sekali sehari. Bukan kalau makan kenyang dengan sekali. patokan itu 3 kali orang makan pagi, makan siang, makan malam. Itu yang sebut saja normal, yang lazim kan. Mungkin ada tuh yang cuma makan memang 1 kali 1 hari lagi dia hidup memang puasa kalau begitu kan. Puasa. jadi citra Allah. Maka ketika taruh di dahi, ingat ada ini citra Allah. Jadi ini bukan tanda bahwa iko itu misa Rabu Abu atau upacara Rabu Abu. Itu terakhir. Apa? Ini karena itu posting. Iya kita pesta. Selfie. Bukan itu. Silahkan kalau mau begitu silahkan. Mungkin itu bagian dari unsur pewartaan supaya yang nyanda masuk hari Rabu itu ya, dorang kita ini Abu Nawas kalau begitu supaya orang Katolik. Ya oke, selamat baku dapat kembali Sobat Rangkum di mana berada. Minta maaf ya karena 2 pekan terakhir torang itu menghilang, bukan lantaran mau hadir di sini. Mungkin banyak yang merindukan torang kehadiran. Tapi enggak apa-apa karena 2 minggu kemarin itu lumayan sibuk-sibuk. Bukan sibuk sih sebenarnya, itu kan tinggal torang atur tompe waktu. Selamat baku dapat lagi karena kemarin sudah sempat sosialisasi APP dan lain-lain. Karena itu ini hari kita hadirkan 1 orang yang penting dan sibuk sekali, setengah mati cari DP waktu. Dan hadir di studio untuk bincang-bincang sebentar tentang banyak hal yang mau bicara sebentar. Itulah dia, Mner Felix Imbang. Selamat baku dapa, Mner. Ya, selamat baku dapa, Pastor. Selamat baku dapa, Sobat Rangkum. Senang bisa bertemu pada saat ini dengan Anda sekalian. Dan terima dengan Pastor yang tampan. Amin. Boy, baru Mner bilang kita tampan nih. Orang pertama. Oke. Mner, makan. Jangan tanya itu hari Jumat. Oke. Sesuai tema pasti sesuai tema yang kita akan kita bahas. Tanya begitu ya. Oke, Ner. Oke, sibuk-sibuk di mana, Ner? Karena kemarin sebenarnya tong baku janji, baku dapat nih hari. Iya. Ada lebih banyak sibuk soal urusan di kampus, tapi ya sudah. Saat ini menyerahkan diri kepada Pastor dan Sobat Rangkum untuk orang boleh bersama-sama karena tadi dikatakan sudah 1-2 kali agak kosong rupanya ini. Ya, ruangan ini. Iya, ruangan ini memang sempat kosong 2 pekan, 2 episode karena ya memang orang narasumber ini sibuk-sibuk semua jadi orang-orang penting jadi. Jadi 2 pekan puasa. Ya, 2 pekan puasa. Rangkum ruang katekesi umat ini. Oke, Ner. Sekali lagi selamat datang di sini, Ner. Selamat orang bercerita tentang orang semua tahu kita sekarang sudah berada di masa puasa dan pantang. Orang bilang begitu. Ya, betul. Ya, Ner. Tapi sebelum itu puasa atau pantang kah atau apa? Ya, itu ikut juga mampu selera katanya Om Butsi. Tapi supaya sekarang mengerti lebih dalam tentang itu, tolong hadirkan Mner Felix untuk kasih keterangan sedikit tentang itu. Mner, apa sih DP beda puasa, pantang dengan masa prapaskah? Itu kan 3 kata yang sering orang rofol 1 kali. Selamat memasuki masa puasa dan pantang. Selamat memasuki masa prapaskah. DP beda apa-apa itu? Pastor, orang mulai barangkali dengan itu istilah masa puasa, masa prapaskah. Itu kan sering disamakan. Nah, itu teman maksud. Ya, sering disamakan atau sulit dibedakan juga. Itu. Pada saat ini mungkin orang lihat sama-sama kan, orang sharing berbagi dengan apa yang bisa orang tahu sama-sama tentang praktek semua dalam gereja kita. Ya. Mengenai masa puasa, mengenai puasa itu sendiri. Puasa, orang tahu itu mulai dari Rabu Abu sampai hari Sabtu sebelum Paskah. Sabtu suci.
disebut puasa kita itu 40 hari. 40 hari itu orang berpuasa. Ya. Tapi kalau rekeng itu dari Rabu Abu ini sampai hari Sabtu sebelum Paskah, berarti 6 April kah? 7 April itu Jumat Agung, 8 April kalau begitu. Jadi kalau hitung bukan cuma 40 hari. Ya. Ada terlebih. 46. Karena orang harus kasih keluar kalau di puasa, menghitung itu masa puasa, kasih keluar itu semua hari Minggu. Kurang Jadi ada 6 hari Minggu tuh di masa itu. Jadi 46 kurang 6 sampai sekarang masih 40. Itu dapat 40. 40. Jadi cuma soal berkurang kok itu. Jadi itu puasa. Rabu Abu sampai itu Sabtu suci. Ya, sore harinya itu. Betul. Itulah puasa. Puasa. Dari hitungan matematisnya begitu, mesti 40. Dari dulu 40. Dari dulu 40. Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ikut paling kurang rupa Yesus. Ada 2 orang lain lagi yang berpuasa hebat. Siapa? Yesus di perjanjian baru itu Yesus. Baru ada Musa. Musa 40 hari, hebat itu. 40 hari itu puasa total. Sama dengan Yesus, puasa total. Juga ada Elia. Elia itu puasa total. Baca kitab suci, pastor. Suruh umat baca kitab suci, Kang. Kalau baca itu kisah Elia. Memang tidak salah-salah tuh narasumber ini. Tesunin tahu tanya apa ini. Ya ada itu karena orang mesti baca-baca sedikit kan biar banyak dosa dang. Orang baca-baca sedikit kitab suci. Ya itu orang tahu kan itu Musa ketika dia mau terima tuh 2 loh batu itu Tuhan panggil naik di Gunung Sinai. Maka di sana 40 hari 40 malam dia tidak makan, tidak minum. Kasihan ini Musa. Terima tuh 2 loh batu. Elia juga begitu. Nah, 3 orang itu. Sekarang begini benar. Kan orang Katolik dibilang selamat memasuki masa puasa dan pantang. Puasa tadi kan DP matematikis begitu toh 40 hari dan begitu dengan perhitungan sedemikian. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya DP arti puasa itu? Kalau ikut Musa dan Yesus memang 40 harinya nak makan-makan. Puasa total memang. Kalau orang 40 hari nak makan, lipa. Ikut pindah alam. Nah, maksudnya itu. Artinya sekarang dimengerti secara apa ya? Boleh bilang liturgi Katolik atau bagaimana ya hukum dalam Katolik, ketentuan itu apa sih itu puasa dan pantang itu loh. Nah, orang ingat barangkali apa yang ada tertulis di sebut saja pedoman gereja, biasanya orang sebut itu kitab hukum kanonik kan? Itu kan di kitab hukum kanonik itu puasa itu dikaitkan dengan itu tobat. Kitab hukum kanonik 1249 sampai 1253 itu terkenal sekali. Karena itu setengah hafal juga kan. 1249. Disebutkan itu ada waktu tobat. Ya, ada bentuk-bentuk tobat. Salah satu bentuk tobat itu puasa dan pantang. Ya, begitu. Jadi itu puasa, kemudian di nomor-nomor selanjutnya disebutkan itu puasa berarti secara legal itu makan kenyang 1 kali sehari. Makan kenyang saja, pastor. Bukan akhirnya makan sekenyang-kenyangnya. Bukan makan kenyang sekali. Bukan banyak. Jadi makan kenyang sekali sehari. Bukan kalau makan kenyang dengan sekali. patokan itu 3 kali orang makan pagi, makan siang, makan malam. Itu yang sebut saja normal, yang lazim kan. Mungkin ada tuh yang cuma makan memang 1 kali 1 hari lagi dia hidup memang puasa kalau begitu kan. Puasa. Jadi makan kenyang 1 kali dalam sehari. Itu tuh puasa. Kalau pantang berarti yang dipahami dengan pantang yakni tidak makan, dia formulasi tidak makan daging. Oh begitu. Tapi itu kan sebenarnya dari paham lebih nuansa di Eropa sana. Ya, di torang barangkali lebih jarang makan tuh daging, lebih banyak makan ikan kalau di sini. Daging ikan maksudnya. Karena semua jadi ikan sini. Semua ikan, iya.
Mau apapun ikang. Ikang. Sedangkan telur ayam ikang. Tahu pun ikang. Yang penting saudara Rica ikang. Ikang itu. Jadi itu pantang seperti itu dimengerti sebagai tidak makan makanan yang sebut saja istimewa. Ya. Atau bahkan kalau bukan makanan selain itu misalnya tidak mengkonsumsi itu misalnya seperti rokok, garam dan hal-hal yang enak, kopi, itu yang disebut pantang. Ya. Jauh dari itu. Ya. Itu yang dimaksud dengan pantang. Betul. Berhenti dengan itu. Membatasi diri dulu. Oke. Kapan itu membatasi? Ada DP waktu memang. Siapa yang batasi? Itu nanti ada DP orang yang diatur. Itu memang berjalan bersamaan ya benar. Maksudnya selama 40 hari juga ya. Puasa dan pantang. Baku iko memang terus. Baku iko, Pastor. Jadi puasa pantang, baku iko dalam arti begini, dilaksanakan di masa puasa, sekaligus memang ada yang masuk di masa prapaskah. Tetapi itu pantang ini selain di masa puasa, ada juga dilaksanakan sepanjang tahun. Iya. Itulah disebut juga di kanon itu tentang puasa dan pantang, yakni setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat sepanjang tahun itu adalah waktu untuk pantang. Setiap hari Jumat. Kecuali, ada DP kecuali. Itu jatuh pada hari raya. Hari raya gereja tentu. Kalau ada hari raya gereja. Maka tidak wajib untuk berpantang. Oke. Itu maksud dari berpantang. Kalau dikaitkan dengan puasa. Jadi itu puasa di 40 hari masa puasa. Di situ ada pantang. Rabu Abu, Jumat Agung. Tambah itu Jumat-Jumat lain. Jadi ada 7 kali tuh. 7 hari Jumat di masa puasa ini. Serangkai dengan puasa. Plus yang di luar itu tuh sepanjang tahun. Itu puasa dan pantang tuh. Nah, satu lagi yang tadi, Kong prapaskah. Maksudnya istilah 3 ini kan kadang disamakan atau kurang lebih nyanda ada beda gitu. Kurang lebih kadang disamakan. Istilah puasa sudah, pantang sudah. Kalau sekarang prapaskah? Nah, prapaskah, istilah prapaskah tadi sebut tuh masa kita berpuasa sudah jelas lah. Oke, clear itu. Sekarang coba orang lihat itu masa prapaskah. Masa prapaskah ya itu masa 40 hari sebenarnya kalau pakai IDP istilah Latin Kang itu quadragesima itu Kang. Ya bagi yang ada belajar forum pastor pasti masih ingat itu. Ya itu 40 hari sebelum Paskah mulai dari hari Minggu prapaskah pertama. Hari Minggu prapaskah pertama sampai di Kamis putih. Sore Kamis putih. Itu masa prapaskah. Perbedaannya kalau masa prapaskah itu dihitung termasuk hari Minggu. Kan hari Minggu dihitung. Betul. Jadi masa prapaskah itu ada 6 minggu. 6 kali berapa? 6 kali 6. Jadi dapat 36 tambah itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang di pekan suci itu disebut pekan suci. Itu masa prapaskah. Tuh Kamis sampai Paskah kan itu sudah disebut sebenarnya 3 hari Paskah. Itu istilah liturgis sebenarnya mungkin di waktu lain boleh orang bahas lagi kan. Tenang kalau orang bahas sama-sama itu supaya umat juga mengerti itu masa prapaskah. Masa prapaskah termasuk hari Minggu. Masa puasa hari Minggu nyanda. Jadi puasanya ada puasa hari Minggu. Dilarang malah itu puasa pada hari Minggu. Kalau prapaskah ya termasuk hari Minggu. Itu DP beda. Clear Jangan bikin sama. Clear Ini baru bahas puasa pantang prapaskah satu SKS sih. Satu SKS. Oke. Nah sekarang ada yang muncul di lingkungan umat ada yang tanya, torang pe puasa bagaimana apa DP beda bener torang pe puasa dengan torang pe saudara-saudari misalnya yang muslim yang puasa juga?
begitu. Oh iya, orang berpuasa le Kang. Orang berpuasa le. Orang berpuasa. Kadang orang puas bukannya ada puas. Puasa. Yang kasih itu bikin 2 kata, puas. Puas. Karena kan dia bilang tadi makan kenyang tuh. Emang makan sampai puas-puas tuh. Maka makan puas-puas. Nah, bagian jadi saudara-saudara kita yang misalnya yang beragama Muslim itu dorang juga puasa. Ya. Torang puasa. Apa DP beda? Dari segi waktu. Torang puasa 40 hari. Jelas itu tadi sudah torang punya. Kalau Muslim memang 1 bulan 30 hari. Ya. Oke. Dari segi waktu itu DP beda. Dari segi penerapannya. Kalau Muslim itu kan dari sahur, sesudah sahur sudah bisa makan. Sudah melaksanakan itu puasa sampai nanti saat berbuka puasa itu sekitar maghrib, menjelang maghrib itu Bang. Begitu. Kalau kita memang diatur oleh gereja itu sebenarnya ini yang minimal saja. Diatur oleh gereja itu cuma minimal, yakni makan kenyang entah pagi, entah siang, entah malam, silakan makan. Hajar saja. Tapi 1 kali sehari. Itu DP beda cuman soal waktunya ya. Waktunya 30 dan 40 hari. Kalau orang 40 hari. Pelaksanaannya itu diserahkan kepada masing-masing. Gereja tidak atur. Makan kenyang 1 kali sehari mesti pagi. Mesti siang atau mesti malam, enggak. Diserahkan karena sebenarnya itu puasa juga kalau telusuri di kitab suci. Lebih kan tindakan inisiatif dari pihak manusia. Tuhannya tidak perintah sebenarnya. Di banyak praktek puasa di kitab suci kalau orang pelajari atau orang baca saja, tidak usah pelajari, cuma baca. Ya itu lebih dilaksanakan oleh misalnya orang-orang Israel bukan karena perintah, karena mereka ada maksud tertentu. Daud berpuasa, ojo di tanah, guling-guling berkabung, malah siram itu kepala dengan abu sebagai tanda bahwa dia menyesal atas dia punya itu. Atau orang-orang Yahudi berpuasa ketika orang ada dalam ancaman itu kerajaan Babilonia. Maaf, di kitab Ester, jadi orang sudah terancam. Ada maksud tertentu supaya bebas dari ancaman tersebut. Mereka diminta oleh Ester ngoni berpuasa. Ngoni berpuasa, kita lebih berpuasa. Untuk maksud tertentu, sebenarnya bukan untuk Tuhan. Supaya orang boleh bebas dari ancaman dari ini raja di Babilonia waktu itu, begitu. Apa begitu? Itu kan tuh mungkin dari segi pemaknaan juga ya benar ya. Dari segi pemaknaan orang sebagai orang Kristen dengan saudara-saudari mungkin yang Muslim agak sedikit berbeda ya. Kita orang tidak tahu deh. Orang lebih ungkapan memang tadi yang di kanon disebut sebagai ungkapan tobat. Jadi ungkapan tobat kan ada berdoa, melakukan tindakan-tindakan kesalehan, amal kasih. Nah, kalau orang sekarang kenal itu dalam bentuk di Indonesia itu APP. Aksi puasa pembangunan yang dari tahun 70 itu 1970. Wah, karena umat lain kali berpikir APP itu dari pausnya, enggak. Pikir ini dari kalau masa itu prapaskah itu ibadah-ibadah prapaskah itu memang universal. Tapi kalau itu APP sebagai tindakan tobat dalam bentuk amal kasih kepada sesama itu lebih terbatas kan semacam kebijakan atau arahan dari pihak gereja di Indonesia diterapkan di keuskupan-keuskupan dalam bentuk itu APP kumpul dana APP misalnya dan seterusnya. Baru yang ketiga itu tuh puasa dan pantang yang torang laksanakan. Jadi pantang bagi puasa dan pantang bagi torang itu lebih ungkapan tobat. Satu. Itu yang terutama. Orang bertobat karena apa ya? Pasti karena sudah merasa diri bersalah. Memang abu betul.
memang abu. Abu. Di alas kaki Tuhan. Itu kehinaan, hina sekali, nyanak pantas di muka kaki Tuhan. Karena itu ada tuh lagu tuh. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Di bawah. Ya. Dan sekarang torang pe kehinaan tersebut, torang bawa angkat supaya pantas jadi milik Tuhan. Karena itu waktu Rabu Abu ingat. Takati lagi di itu Kang. Rabu Abu, torang taruh abu di dahi. Terima abu di dahi, bukan taruh abu. Taruh abu torang kasih sendiri. Ya, terima abu dari pastor. Kalau di stasi-stasi mungkin malah petugas awam bisa diberi hak oleh pastor, tugas oleh pastor, silakan. Ya, terima abu supaya torang angka lagi itu torang pe kemanusiaan yang hina ini. Ingat, bertobat supaya memang pantas jadi milik Tuhan. Karena itu di dahi. Terima abu di dahi. Ada kan kaitan di kitab suci apa? Di kitab itu mau tanya tadi, memang sudah langsung pergi ke sana Ada di bibir karena banyak manusia dia pe abu ada di bibir. Abu nawas maksudnya kan banyak badusta. Itu dah, ya. Itu benar sebelum ke sana. Itu kita mau tanya. Karena kan tadi sudah habis puasa pantang prapaskah sudah jelas. Jadi sekarang untuk memasuki masa prapaskah itu yang dalam satu lingkaran penuh itu ya. Kita buka dengan perayaan Rabu Abu kan. Rabu Abu ya betul. Terima tiap abu. Hari. Tadi benar bilang di dahi. Di dahi. Enak di bibir atau di tangan, Iya. Di tangan. Iya, kenapa begitu? Nggak di kaki. Kadang ditabur di kepala. Karena waktu COVID kan begitu karena alasan protokol kesehatan ditabur di kepala. Ditabur di kepala. Kenapa di situ? Ya. Prakteknya dilaksanakan yakni entah di kepala. Di kepala artinya di sekitar di ubun-ubun, di paling atas itu, atau di dahi. Sama masih di kepala tapi di dahi. Ya. Praktek yang terjadi di gereja seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya dulu, mengapa itu di dahi? Karena itu yang paling umum sekarang. Mengapa di dahi? Karena dahi itu tanda bahwa kita ini milik Tuhan. Ada beberapa ayat di kitab suci, termasuk di kitab Wahyu misalnya, bahwa itu ini dimeteraikan di dahi. Tanda bahwa ada sesuatu yang dimeteraikan di dahi, tanda kita menjadi milik Tuhan. Tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Maka ketika itu abu, pada waktu Rabu Abu yang orang terima, itu ditaruh di dahi, itu mengingatkan kita bahwa hei manusia, hei ngana abu, ngana pe kelakuan, ngana pe hidup semuanya abu. Ingat baik-baik, ngana sebenarnya ini mulia, memang hina, tapi Tuhan so angkat jadi waktu diciptakan dari debu tanah itu Tuhan angkat manusia jadi citra Allah tuh. Jadi citra Allah. Maka ketika taruh di dahi, ingat ada ini citra Allah. Jadi ini bukan tanda bahwa soiko itu misa Rabu Abu atau upacara Rabu Abu. Itu terakhir. Apa? Ini karena itu posting. Iya kita petesta. Selfie. Bukan itu. Silahkan kalau mau bagi itu silahkan. Mungkin itu bagian dari unsur pewartaan supaya yang nyanda masuk hari Rabu itu ya dorang kita ini abu nawas kalau bagi itu supaya orang Katolik ya terima ini abu bahwa orang mulia mau mengangkat orang keinginan ini supaya jadi lebih mulia lebih layak di hadapan Tuhan. Itu tuh makna abu taruh di sini. Dalam praktekan ada juga di ubun-ubun di atas lah itu. Ya, tapi pada umumnya kan di dahi. Begitu. Iya. Ya. Dia bersejarah selama dari bahkan sebelumnya itu praktek abu itu di dalam secara spiritual rohani di agama-agama termasuk di agama Yahudi kan duluan. Nah di gereja itu sudah lama juga diterapkan ya. Dokumen-dokumen gereja. Jadi tanda meterai bahwa kita itu milik Allah. Milik Allah. Bacaan kedua itu benar. Wah itu. Masih pastor ingat. Jangan lantaran orang terima abu kong selfie kong posting. Apa bedanya dengan pemilu? Jadi bukan cuma di testa ini artinya di dahi ini untuk dilihat. Jadi semacam itu karena pastor ingat tuh bacaan kedua itu bacaan pertama di kitab Yoel Kang. Bahwa itu. Koyakanlah hatimu, bukan
pakaianmu. Begitu, bukan apa yang tampak Tampil di lahiriah. luar. Nah, Ya begitu, bukan apa yang tampak lahiriah saja. Jadi bukan cuma soal yang penting. So terima ini mar, akhirnya itu ada cerita bagus itu puasa ular. Itu dia bilang puasa ular. Itu bagaimana itu? Puasa ular, pastor. Ini bukan ajaran gereja. Enggak apa-apa. Puasa ular. Ular kan kalau ganti kuli, dia nyanak makan. Dia berpuasa. Tak baru tahu. Iya, nanti satu kali mau bisa Soalnya cuma aja makan ular. ular. Baru? Toh, konon begitu. Kalau ular dia mau ganti kuli. Nggak makan. Ya, dia tidak makan, dia berpuasa. Ya. Tapi sesudah dia ganti kuli, dia kelakuan sama. Dengan ular. Tetap ular. Nggak boleh berdekat akang, ditakuti dan sebagainya. Beda dengan puasa. Ular. Jadi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Beda dengan ulat. Ulat di pelajaran IPA komang ini kan itu kepompong. Dari ulat. Kalau dia berpuasa, dia di ulat ini dia seka semua itu daun-daun, baking rusak tanaman, ulat. Karena itu ada pestisida Kang. Ya. Pestisida Kang. Saya mati itu ulat. Sayur-sayur kalau di daerah pertanian semprot supaya itu ulat nak bikin rusak. Nah, sesudah dia makan, dia bikin rusak itu tanaman. Dia berpuasa. Dia berpuasa. Jadilah dia kepompong. Toh, dia tidak makan waktu itu. Tak kurung, menyepi. Dan sesudah itu terjadi perubahan dari dulu yang dia maraya-maraya dan menakutkan orang takut, apalagi kalau perempuan baru lihat ulat bilang gaya takut udah jauh. Tapi sesudah dia lewat itu tak berpuasa jadi kepompong itu, dia berubah jadi kupu-kupu. Indah. Tuh, dia memberi kehidupan. Nah, itu dari puasa ular. Lebih bagus kalau orang pakai itu puasa. Ini cuma pengandaian. Puasa ulat Kang, puasa ulat. Tak mau bikin judul kalau itu benar. Oh, boleh Pak. Puasa ulat atau puasa ular? Puasa ulat atau puasa ular. Toh, harusnya puasa ulat. Kan kalau jadi kupu-kupu, malah anak kecil pun mau suka tangka. Hele papa suka tangka kupu-kupu. Artinya sudah indah. Maka ketika dia ulat, orang takut mau makan nih mau. Toh, itu sayur yang ada ulat, orang takut. Kalau di rumah makan tiba-tiba ada lihat ulat, takut. Nih mau makan langsung jijik. Toh, ketika kupu-kupu malah kupu-kupu mati pun dulu ada yang mungkin sampai sekarang yang apa itu namanya koleksi Kang orang apa itu diawetkan kupu-kupu. Awetkan ada DP nama Kang itu tempat mengawetkan itu orang koleksi karena DP warna-warni yang indah. Kupu-kupu so terbang dari ulat yang maraya. Tuh, cuma maraya dan menyantap semua bikin rusak tanaman menjadi kupu-kupu yang menghidupkan. Karena apa? Kupu-kupu itu dia so bikin penyerbukan. Membantu penyerbukan sehingga bunga boleh jadi buah. Maka itu menghasilkan kehidupan baru. Ini puasanya ulat, Pastor. Cuma sederhana begitu Kang. Cuma bertransformasi. Transformasi. Jadi puasa memang ada makna transformatif. Bertransformasi. Puasa bukan cuma soal makan kenyang satu kali sehari. Dia efek dari 70 kilo kurang 65 kilo misalnya atau 60 kilo. Bukan soal itu. Jadi puasa beda dengan diet. Bukan diet. Karena kalau begitu ya boleh ambil contoh Pastor itu dia. Karena itu puasa dengan maksud kecantikan itu dia toh. Kecantikan dan ketampanan kata Umar banyak kali kok tuh yang kecantikan. Yang perempuan. Iya, itu perempuan. Orang puasa. Diet. Puasa dengan maksud kesehatan ada. Toh, kan orang kalau baru kelar operasi pada umumnya nggak boleh makan ini, boleh makan itu, dokter larang. Ada yang coba-coba larang, saya kenal itu satu anak muda dia coba-coba minum, akhirnya meninggal ke siang. Karena belum pada waktunya masih mesti puasa. Atau kalau mau periksa kesehatan mesti puasa dulu. Jadi ada puasa maksud sebut kecantikan, toh. Ada motif kesehatan, ada yang sakit-sakit leh, sebanyak dompet puasa yang pantang leh. Itu kan pantang itu puasa plus toh. So nih mau makan daging yang begini-begini so boleh dan seterusnya. Ya begitu.
Ada puasa, maksud ekonomi, hemat puasa, minum air banyak jo, sunya ada duit ini mah mahasiswa banyak begitu lekang. Antara hemat dan konsum. Boleh jadi begitu ya. Mahasiswa kasih yang sebanyak berpuasa lah orang. Karena kan belum dapat kiriman. Jadi hari-hari itu juga puasa. Hari-hari itu. Benar banyak di mahasiswa jadi. Ya, begitu. Ya. Masa Prapaskah tadi kan, orang buka dengan Rabu Abu. Nah, sekarang mungkin pertanyaan sedikit yang umumnya. Kenapa orang pakai itu abu dari daun palma yang tahun lalu, yang kering, kemudian ada ibadahnya kan pembakaran daun palma, ibadah pendek, kemudian diberkati abu itu dan dioleskan. Nyanda ambil abu dodika di ini. Kenapa harus dari abu daun palma itu? Apa ada hubungannya dengan perayaan waktu Minggu Palma tahun yang lalu atau bagaimana? Memang bisa dikatakan ada hubungan karena itu daun palma yang dipakai untuk Rabu Abu adalah daun palma, prinsipnya daun palma yang diberkati waktu Minggu Palma tahun lalu. Ya. Karena itu kemudian daun-daun palma itu prinsipnya dikumpulkan oleh mungkin ketua wilayah rohani, pimpinan umat di rumah-rumah. Sedapat mungkin dan kemudian itulah yang dibakar ya simbol untuk supaya orang ada hidup baru lagi. Jadi dari daun bukan ambil arang tampurung atau dari asbak apalagi cingketre. Kali inilah unsur cingke ya. Tradisi dalam gereja kita, tradisi liturgisnya yakni dari daun palma atau sejenis palma itu ya. Begitu, itu yang diambil. Jadi bukan sembarang daun atau sembarang abu, ya. Cuma ambil abu, bakar jokong, dapat abu. Dan ada upacaranya, ya, begitu. Betul. Jadi seperti itu. Nah, sekarang masih di Rabu Abu, Ner. Kita minta tanggapan nih, karena kan umumnya sekarang kan banyak juga beredar di video-video di TikTok, di YouTube, Facebook itu di media sosial lah, bahwa ada apa ya? Ada juga saudara-saudari kita yang di luar gereja Katolik yang memang sudah juga memakai abu begitu. Pas Rabu Abu begitu. Ada banyak beragam komentar sih untuk itu. Tanggapan dari para pastor, dari frater yang juga state video di YouTube dan ini. Kalau menurut Ner sendiri bagaimana? Kalau menurut saya ketika ada pihak lain di luar gereja yang gunakan itu abu itu bahkan di hari Rabu Abu kemarin ya. Menurut saya why not? Menurut saya. Dan kita tidak bisa larang juga toh. Jadi apa komentar yang pasti lebih kembali ke kita. Kembali ke umat kita. Yakni inilah kekayaan gereja kita. Katolik. Inilah kekayaan gereja Katolik, iman Katolik, ajaran Katolik mengajarkan ini. Mungkin karena begitu kaya dan indah, maka secara spiritual tentu, maka pihak lain, saudara-saudari kita dari gereja lain juga itu menggunakan itu soal abu. Cuma soal abu. Penggunaan abu di Rabu Abu. Sedangkan kitab suci itu juga yang dari gereja Katolik kan itu yang tentukan, ya sudah jauh sebelumnya abad ke berapa, ketiga keempat itu Paus Damasus sudah tentukan inilah kitab-kitab suci Katolik dan itu kemudian dipakai juga dalam gereja-gereja Kristen lainnya. Sudah Pak, itu kan lebih mendasar itu kitab suci daripada abu ya atau lain di juga gambar-gambar jalan salib. Gambar-gambar jalan salib kan di pihak lain juga gunakan itu entah sebagai ornamen saja ya, tetapi itu mereka gunakan. Kalau kita itu bagian dari devosi kita, itu devosi bagi kita. Jadi itu bukan hiasan keagamaan, tapi devosi, ungkapan umat entah pribadi maupun bersama-sama yang mau mendekatkan diri dengan Tuhan, ya. Begitu. Itu tuh abu bukan orang cuma asal terima orang atau karena tiru dari pihak lain, tapi memang ada dasar biblisnya juga kan, dasar kitab sucinya, praktek-praktek bagaimana itu abu digunakan di kitab suci dijelaskan. Oke, baik.
Dari ini masih tentang abu. Sorry, ini orang cerita bukan abu-abu. Ini betul-betul ini. Jangan dipikir cerita abu-abu. Ini betul-betul ini berdasarkan penghayatan dalam gereja Katolik. Masih satu tentang abu, Ner. Kita tapi teman waktu kecil di kampung bilang keluar gereja toh. Kong DP abu di testa so hilang. Kenapa ngana so hapus tuh abu? Biar dia hilang sendiri. Bagaimana itu, Ner? Sama deh kalau orang waktu kecil kan dia bilang kalau sambut baru tuh hosti boleh kunyah. Nah, begitu. Jangan kunyah. Sekarang tuh abu keluar gereja kan memang orang sengaja mau kasih taruh tebal-tebal ke sana tuh supaya boleh selfie akang. Keluar itu hapus. Padahal katanya menurut orang dan tompi orang tua dulu jangan hapus, biarkan dia hilang dengan sendirinya. Berarti ini boleh mandi sampai kelar. Ya mandi. Apalagi belum mandi kompi terima abu. Waktu Rabu abu kan. Waduh, benar bagaimana? Ya itu kan karena cerita ini anak-anak untuk katekese bagi anak-anak. Betul. Orang katakan seperti itu, jangan nanti dia hilang sendiri. Itu katekese untuk anak-anak. Supaya tentu ada maksud. Jadi jangan terima supaya ini kan tanda tadi sudah orang bahas sama-sama. Bahwa ini tanda bahwa saya milik Tuhan. Maka saya milik Tuhan itu seabadi mungkin, selama mungkin. Betul. Ini abu tanda. Tanda bahwa saya mau bertobat asal sungguh-sungguh. Bukan cuma prong. Ya. Ada yang dia pertahankan terus-terus. Sebenarnya itu dia cuman supaya orang lihat bahwa kita ikut Rabu abu, habis itu langsung ke Kentucky misalnya makan ini daging, habis itu singgah di tanpa makan ada rage sadap. Tuh abu masih tetap ada memang. Jadi bukan soal itu abu ada atau nyanda, tapi bagaimana orang menghayati bahwa sekarang ini saya diingatkan saya ini milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Karena itu ditaruh di dahi. Kita milik Tuhan. Yang mulia. Karena itu ditaruh di tempat yang paling tinggi dari tubuh manusia. Betul. Taruh di kepala. Supaya jadi rupa kupu-kupu ke atas untuk kemuliaan Tuhan semua ini kita bikin. Jadi itu maksudnya. Kalau hapus karena malu beda. Kan? Tiba-tiba dia semua mandi, kon dia mesti siram nyarap mandi. Padahal diajarkan supaya orang mandi kan itu bagian dari iman juga, jaga kebersihan. Mereka itu ciptaan Tuhan. Tora memang abu ini mesti cuci nih abu ini. Tuh keabuan manusia, ketubuhan kan itu dari debu. Orang mesti bersihkan, rawat. Berarti menghargai Tuhan yang dah kasih ini tubuh yang cantik dan tampan ini. Orang mesti rawat. Kalau konsekuensinya tak sirang ke siang, kong lenyap, tapi bukan karena sengaja, karena malu, rupa malu mau pergi di tanpa umum, dorang semua lihat Katolik kita, malu mau tanda salib, tuh tanda salib, dah taruh di dahi, kenapa? Saya Kristen, saya Katolik, begitu, itu maksudnya. Jadi begitu kira-kira itu Pastor. Mungkin kata Casey memang khusus untuk orang punya anak-anak supaya lebih menghayati dengan sungguh bahwa itu sebuah tanda loh, begitu mengingatkan bahwa dia ini milik Allah begitu ya. Tanda suci. Bukan sama kayak orang kalau mau sambut baru dan ini jadi misalnya contoh juga untuk para pembina anak-anak yang ini untuk bisa menghormati saat dia penerimaan harus lipat tangan dan seterusnya. Itu kan bagian dari sikap. Bagian jadi dari dalam sikap. bentuk benda itu atau dalam bentuk sikap tubuh saja itu tanda orang menghormati Tuhan. Itu dong. DP makna tadi kan bukan sekedar memang berapa tebalnya tuh abu udah terima di testa. Bukan. Soal itu. Masih ada ingat ulang tuh Injil benar. Jadi puasa, doa dan tolong menolong. Nah itu. Jadi menjadi nyata di hidup setiap hari. Oke. Ner, ada satu lagi yang mungkin orang yang orang bertanya-tanya sering lah. Ketika kita masuki masa prapaskah, puasa dan pantang itu, maka dalam gereja salah satunya bukan kadang, memang sih begitu, bahwa dilarang mungkin untuk membuat perayaan-perayaan kolosal atau yang meriah, yang berbau pesta dan lain-lain. Salah satunya
pesta kawin misalnya tuh. Oh ini masa puasa dan pantang. Nanti persiapan dulu, nanti habis pasca baru lanjut. Kenapa begitu benar? Iya karena orang ada dalam suasana tobat. Tobat ya. Ungkapan tobat. Ya. Maka umat diarahkan untuk nyandak pesta. Ya, menghindar diri dari itu pesta pora. Toh, menghindarkan karena mau berpuasa. Pesta pada umumnya nyandak berpuasa itu. Dia itu soal menerima sakramen perkawinan kan boleh. Toh? Sebenarnya kan boleh. Ya ada kan? Tulis di dokumen. Saya baca tadi persis saya baca. Berarti boleh. Menikah kan boleh di pedoman perayaan Paskah dan persiapannya itu satu dokumen gereja. Nama dokumennya dalam bahasa Indonesia pedoman perayaan Paskah dan persiapannya. Pedoman P3 biasanya disingkat seperti itu. Ada tertulis di satu bagian yakni boleh menerima sakramen pernikahan, tetapi para pastor misalnya mengarahkan untuk tidak berpesta. Nah, itu yang minimal. Iya. Minimal. Jangan lupa itu yang minimal. Kalau mau backing yang lebih hebat dari itu, selama prapaskah ndak ada penerimaan perkawinan. Ndak ada penerimaan sakramen perkawinan. Ya, begitu tidak ada pelayanan untuk sakramen perkawinan karena kan yang terima kote itu suami istri sendiri, suami ke istri, istri ke suami, bukan terima sakramen perkawinan dari pastor toh. Ya, cuma diajaran kan begitu. Perjanjian antara kedua mempelai, suami kepada istri, istri kepada suami yang lain kali nyandak berpuasa nih suami atau istri nyandak berpuasa mesti balik di tema Pak toh biar dagate sadiki di perkawinan. Ya kan intinya tuh perkawinan menurut aturan gereja boleh di masa prapaskah. Dokumennya bilang bukan saya. Dokumen boleh baca di dokumen. Ya begitu. Dokumen namanya sekali lagi pedoman perayaan Paskah dan persiapannya. Ada tertulis di situ. Yang juga diedarkan oleh Komisi Liturgi Keuskupan Manado itu. Ada juga. Karena saya di komisi itu, saya tahu. Tapi memang agak susah juga ya kalau orang di lingkungan di Manado sini atau di apa tuh. Kalau kawin kok nggak ada pesta. Kawin tanpa pesta, begitu. Sedangkan tuh permandian dah tunda karena tunggu tuh bokek mau basah dulu. Karena itu kebijakan pastoral akhirnya. Jadi ada paroki enggak. Ada pastor paroki ketika nyanda nanti habis Paskah. Jangan bapaksa. Nanti Paskah. Nanti kalau kelar Paskah. Memang Paskah kau habis. Kalau kelar Paskah ajar Jo. Memang ajar. Begitu. Ya. Tapi prinsipnya seperti itu yang saya mau sampaikan supaya umat nyandak berpikir, apa lain kali ada penerimaan begitu kan begitu. Tapi dilarang sama sekali yang saya ingat kalau Jumat Agung, Sabtu Suci. Yalah. Itu memang dilarang. 3 hari suci enggak bisa diganggu gugat itu. Iya. Itu enggak bisa. Tapi kalau hari-hari lain itu bisa. Menurut dokumen sekali lagi. Jangan karena orang mesti membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Karena sudah biasanya enggak ada. Asli. Seakan-akan itu tuh betul. Toh? Padahal di dokumen sebenarnya enggak bilang begitu. Dokumen artinya ajaran gereja toh. Karena biasa begitu. Karena biasa begitu maka itu tuh betul. Yang lain dari itu salah dan berdosa. Bahkan pastor salah kalau begitu. Betul. Kalau akhirnya ada perkawinan pada hari prapaskah. Di masa prapaskah, masa puasa misalnya. Ya. Iya. Begitu. Kalau pastor paroki enggak ada, itu kan kebijakan pastoral. Dengan kebijakan pastoral artinya kebijakan yang ditetapkan oleh pastor paroki menyesuaikan dengan situasi setempat untuk maksud-maksud. Sebaiknya sih tidak kan begitu. Iya, lebih bagus kok nyanda karena kan supaya bagaimana mau yang lebih mempelai kok
Patahang juga kan cuma 40 hari. Toh masaknya tak anggap itu bagian dari puasa juga toh. Bagian dari puasa itu orang puasa dulu tong dua. Tunggu sekali. Dulu kawin biar suka sekali tahang. Toh begitu. Tahang. Hele sebelumnya toh udah jomblo 3 tahun mampu. Masa cuma 40 hari tidak mampu toh. Begitu. Jadi tidak ada. Tunggu pasca, jangan paksa. Gitu. Yang mau kawin tunggu pasca, jangan paksa. Itu jangan selalu menyerang pastor-pastor paroki, jangan apa tuh di sana boleh apa di sini nyanda, kadang kan begitu ya. Jadi kita hayati masa puasa pantang prapaskah ini ya dengan sungguh-sungguh ya. Kalau menghayati ya kita tahu alasannya kenapa pastor paroki tidak mengizinkan, biarpun dalam dokumen memang dicatat seperti itu ya. Itu kan standar minimalnya. Sekali lagi sama dengan itu karena kita bicara puasa pastor, itu soal puasa dan pantang, wajib puasa dan pantang itu kapan? Ya. Itu kan yang diatur oleh gereja itu minimal nih 40 hari kalau mau puasa. Minimal mau pantang ini Rabu Abu, Jumat Agung, puasa dan pantang. Dah tulis wajib. Mara habis itu tuh kata wajib dorang hapus. Kan wajib puasa dan pantang itu Rabu Abu dan Jumat Agung. Kon dorang hapus tuh wajib. Puasa dan pantang Rabu Abu dan Jumat Agung. Merdeka sudah itu kan sudah tuh. Padahal itu yang wajib. Padahal masih ada selain semua itu apa itu Rabu itu masa puasa, 7 Jumat sepanjang Jumat sepanjang tahun. Sebenarnya ada juga yang sering umat lupa. Bagus untuk disampaikan sekarang karena masih kaitan dengan puasa pantang. Yakni itu 1 jam sebelum komuni, bukan 1 jam sebelum misa toh. 1 jam sebelum komuni kan dianjurkan untuk berpuasa berpantang. Hanya minum air semata-mata. Selalu dengan pengecualian bagi yang sakit, wanita hamil dan sebagainya. Malah ada saya baca semacam pedoman bagi mereka yang pelaut yang di laut yang sedang ada di dispensasi lah ada dispensasi khusus. Tapi kan orang tua dulu bilang kan memang 2 jam atau 3 jam sebelum misa itu dilarang makan minum. Malah sebelumnya jauh lebih lama. Sekarang kan di kanon yang baru, kanon 919 itu kan. Kanon 919 di kitab hukum kanonik itu 1 jam sebelum komuni. Bukan 1 jam sebelum misa, beda tuh. Misa jam 6. Bukan berarti jam 5. Masih boleh mungkin jam 5:30 karena nanti 1 jam setengah 7 atau semua jam 7 malah tuh komuni kan begitu. Jadi itu dia perhitungan. Jadi jangan samakan komuni dengan misa begitu. Minimal itu pun minimal. Balik lagi di minimal. Gereja cuma mengatur yang minimal. Kalau mau bikin lebih dari itu silakan. Jadi jangan cuma Rabu Abu, Jumat Agung, puasa pantang. Kalau baking sepanjang 40 hari ini silakan. Rupa pastor kan puasa pantang dalam hal tertentu seumur hidup. Puasa pantang. Coba kan kalau mau pikir tadi kan tidak mungkin juga setengah jam bisa jam 6 setengah 6 masih bakunya. Nah itu tidak ada kesiapan. Kalau Presiden Jokowi datang mau lewat di jalan depan ini kali lalu kan masih berapa jam sebelumnya so steril tuh jalan toh. Oleh petugas itu presiden. Siapakah presiden misalnya dibandingkan dengan Tuhan dengan Allah. Steril maksudnya supaya tanda Pak Tora memang siap betul-betul. Ini mau terima tuh makanan rohani. Torang berpuasa secara jasmani, baik-baik itu. Torang berpuasa secara jasmani supaya timbul itu lapar rohani. Lapar akan Tuhan. Begitu suka lebih dekat dengan Tuhan. Dan itu Tuhan Yesus sudah saya contoh. Banyak kali kan dia pakai itu kata-kata dari Injil Yesus di Injil Matius toh di khotbah di bukit kan yang bacaan di Rabu Abu itu kan Matius 6 itu berpuasa janganlah begini minyakilah kepala begitu jangan tak pura-pura muram karena so lome nyadak makan. Itu kan teguran Yesus bagi orang yang berpuasa untuk pamer saja. Yang penting kita laksanakan puasa. Kan cuma karena itu. Mari Yesus sendiri di awalnya berpuasa. Puasa total. Bukan puasa parsial. Orang pun cuma diminta sekarang puasa parsial. Hanya sebagian. Begitu. Kalau Yesus puasa total. Tidak makan dan minum.
Berapa lama? 40 hari. Torang sama 40 hari makan kenyang 1 kali sehari. Toh? Betul. Begitu, cuma makan kenyang 1 kali sehari. Masih boleh makan. Toh? Bukan makan sadiki-sadiki harus 9 kali 1 hari. Ya kurang sama juga itu. Makan kenyang 1 kali sehari dengan maksud apa yang torang konsumsi, torang mau bagikan kepada sesama sebenarnya. Itu dia pe maksud. Betul. Jadi kalau biaya misalnya 2 piring, 1 piring torang sisihkan untuk sesama. Jadi itu puasanya torang ada efek, ada DP dampak. Jadi jangan utamakan itu puasa yang tampak, tapi puasa yang berdampak. Bukan puasa tampak, puasa yang ada dampak. Dampaknya apa? Ada dampak sosial, ada dampak pribadi memang. Ada pembaruan itu rupa ulat tadi, toh? Tapi ada efek sosial. Nah, itulah yang mau diarahkan sebenarnya dari itu APP, gerakan APP. Ya, torang sisihkan itu. Ya. Begitu, bukan cuma menahan diri akhirnya torang jadi lebih egois. Tapi menahan diri supaya torang jadi lebih sosial, lebih solider dengan sesama. Ya, berbagi pada orang. Sama dengan APP tahun ini. Sama dengan APP. Memang sih ekologis, tapi subtema dibawakan semakin mengasihi dan lebih peduli. Itu. Begitu. Asli. Semakin mengasihi, semakin peduli. Ya, itu maksudnya gerakan APP. Gerakan APP. Singkatnya itu semua APP yang orang bahas itu supaya kepedulian sosial kan yang mau ditekankan di itu. Jadi aksi yang membangun. Dia pe tengah-tengah itu puasa. Dia pe inti puasa. Mari dia pe lingkar ada aksi apa? Pembangunan. Aksi puasa pembangunan. Ada kata puasa di tengah. Puasa jadi jiwa, tapi itu diungkapkan lewat aksi yang membangun. Karena itu pakai itu istilah aksi puasa pembangunan, bukan pembangunan gedung saja. Boleh leno. Saya punya pembangunan gedung misalnya kan tuh gedung rumah, aksi apa itu? Baking rumah, bedah rumah itu bedah rumah, toh ya, keluarga yang orang perlu bantu, toh baking begitu, bedah rumah, lantai ini saja yang tidak ada lantai dong, baking akan lantai dari apa supaya jadi lebih wujud dari kepedulian, sehat. Wujud kepedulian, jadi puasa yang ada aksi, betul. Itu tuh puasa ulat, bukan puasa ular. Kalau pas orang bikin tema kan lebih gampang tuh ingat kan puasa ular atau puasa ulat ini ya. Nggak ada ular, nggak ada kan begitu. Artinya maka badi yang berpuasa baik-baik ganti kuli bahaya habis dia ganti kuli. Konon itu ular yang buas jadi paling buas pada saat dia baru berganti kuli. So itu bajau kalau sampai baku dapat dengan ular pe beka kuli itu, bajau dekat-dekat situ ada ular, dia hajar ini. Wah, masalahnya ular ndak puasa dan ndak pantang, biar Jumat Agung nanti. Begitu, puasa gampang Kang. Ingat puasa ular, jadi lebih gampang mungkin. Orang ingat. So 2 SKS orang ini. So 2 SKS. So bagaimana tope waktu masih ada? Oke, cuma 1 jam benar. Oke, benar. Kita punya pertanyaan memang pas habis ini. Untuk itu mungkin benar nanti akan datang ulang. Tapi sebelum kita tutup mungkin ada benar mau bilang sesuatu dulu sebagai rangkuman dari pembahasan kita tentang puasa, pantang, prapaskah, Rabu Abu dan lain-lain tadi untuk orang umat sekalian. Baik Pastor. Jadi bagi saya dan saya juga coba menghayati hal ini yakni mengenai puasa pantang di masa prapaskah ini. Jadi bagi saya itu dan sebenarnya itu menurut ajaran gereja itu puasa itu lebih jadi tindakan pribadi. Jadi motivasi spiritual pribadi. Bukan melakukan itu karena aturan. Jadi motivasi spiritual pribadi. Motivasi apa itu? Motivasi untuk membaharui diri. Inilah kesempatan saya mau membaharui diri. Gereja memfasilitasi, gereja membantu tetapkan satu masa khusus. Karena itu di kalender liturgi disebut masa retret agung. Retret agung. Di mana orang berpuasa untuk membaharui diri pribadi. Membaharui relasi saya dengan Tuhan.
dari yang abu memang torang debu, tapi coba debu yang mulia taruh di dahi. Pantas untuk Tuhan lihat, Tuhan, kenapa ini? Tentu dengan rendah hati. Ya, begitu. Tapi yang ketiga yakni motivasi sosialnya ada. Torang berpuasa untuk memberikan pembaharuan, memberi dampak sosial bagi orang sekitar. Lewat itu kegiatan misalnya itu APP. Bukan cuma itu dengan rela untuk memberi. Itu soal di APP cerita lain. Kalau mau suka memberi kepada sesama siapapun yang orang rasa berkekurangan, silakan. Itu secara rohani sebenarnya itu. Dan yang paling penting itu puasa memang akhirnya bukan soal torang ndak makan ndak minum saja secara jasmani lahiriah begitu. Jadi puasa yang legal semata-mata, tetapi menjadi kesempatan di mana kehidupan pribadi kita jadi lebih baik. Yang ada itu kan beredar sekarang apa yang Paus Fransiskus sampaikan tentang puasa marah-marah, ya puasa menceritakan kejelekan orang lain, mata kita jadi lebih bagus melihat hal yang positif dari sesama, menyampaikan hal positif tentang sesama, mendengarkan hal yang positif, ya termasuk akhirnya ya bagaimana lewat puasa ini itu perilaku digital kita tuh menjadi terkoreksi. Menjadi dibaharui karena ini kan sekarang salah satu hal yang perlu dibaharui ketika manusia jadi kecanduan, ketergantungan, dan itu maksud pantang kan ya dia trompet ketergantungan so kecanduan kopi, kecanduan garam, suka sekali dengan garam, suka sekali so jadi fanatik dengan itu arti dari fanatik. Maka orang berusaha untuk menyangkal diri. Jadi itu puasa akhirnya penyangkalan diri. Apa yang mau disangkal? Hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Diganti dengan buah-buah roh. Dengan demikian rupa kupu-kupu tadi akhirnya boleh berbuah setelah dia dapat dia bantu itu penyerbukan, dia boleh menghasilkan buah-buah yang indah, buah-buah roh yang Rasul Paulus dengan bagus bilang kan di surat Galatia 5 itu kan buah-buah roh damai, sukacita, kasih itu semua itu buah-buah roh itu yang sebenarnya ada hidup bersama dengan orang lain, bersama dengan Tuhan, dan sesuai tema APP tahun ini di Gereja Indonesia ada hubungan yang baik dengan ekologi. Ciptaan Tuhan, orang rawat baik-baik, orang pe alam ini semua, orang hargai semua itu karena itu pun ciptaan Tuhan. Begitu kira-kira kan Pastor? Mantap Ner. Boleh. Ya. Baik. Terima kasih Ner untuk waktunya hadir di podcast kali ini, dan terima kasih untuk semua umat kita yang sudah, orang semua yang sudah nonton podcast ini, dan selamat kembali untuk menjalani masa puasa dan pantang di sepanjang Prapaskah ini. Semoga orang boleh belajar seperti ulat yang bersusah payah berjuang untuk menjadi kupu-kupu yang indah, supaya juga kita beraksi untuk semakin mengasihi dan lebih peduli. Thank you. Mantap. Itu dia.